Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 202109601194 dari Prodi PAI 7B, ingin mempresentasikan tentang sanad bacaan Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sanad, di mana kata sanad secara etimologi berarti anak bukit yang menjulang tinggi dari permukaan bumi, sesuatu yang berada di hadapan Anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika Anda memandangnya. Ada juga yang mengatakan kata sanad berasal dari perkataan orang-orang, yaitu fulan sanad, yang artinya si fulan dapat dipercaya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan makna etimologi istilah isnad, yakni sesuatu yang terangkat. Namun ada juga yang mengartikan isnad secara etimologi sebagai tempat yang dijadikan tumpuan sesuatu. Jadi, secara terminologi sanad maupun isnad sendiri sering dianggap memiliki konotasi yang sama. Adapun makna sanad secara terminologi adalah rentetan mata rantai matan yang terdiri dari beberapa orang perawi. Nah, itulah pengertian sanad dalam disiplin ilmu hadis, yang apabila pengertian ini ditransfer pada disiplin ilmu qiraat, maknanya tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena yang dimaksud dengan sanad dalam disiplin ilmu qiraat adalah mata rantai yang terdiri para qari Al-Quran yang bermuara sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang B, yaitu urgensi sanad Al-Quran. Nah, di mana qiraat Al-Quran merupakan kalam ilahi yang diwahyukan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks seperti inilah seorang qari harus meriwayatkan sebuah qiraat dengan redaksi yang sama, persis sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Begitu urgen posisi sanad dalam Islam sampai-sampai Imam Ibnu Sirin mengeluarkan sebuah statement sebagai berikut, yaitu inna hadzal ilmah dinun fanzuru amman ta'khudunah dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, maksudnya adalah ilmu riwayat, merupakan urusan agama. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ajaran agama kalian. Bukan hanya Ibnu Sirin yang melontarkan statement tentang arti penting sanad dalam ajaran Islam. Abdullah bin Al-Mubarak juga pernah mengucapkan pernyataan sanad sebagai berikut, al-isnadu minad dini walau lal isnadu laqala ma sya'ah ma sya'ah. Rangkaian sanad itu merupakan bagian dari agama. Kalau bukan karena masih bertahannya sistem sanad, pasti orang yang semena-mena telah mengatakan apapun yang mereka mau. Selanjutnya yaitu C, sanad Imam Hashim dengan riwayat Hafiz. Bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, maka pasti ia pernah mendengar istilah qiraah sab'ah dan atau qiraah asyarah, yang kurang lebih bermakna 7 atau 10 bacaan Al-Quran yang diakui dan memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keistimewaan qiraah Imam Hashim riwayat Imam Hafiz, sebagaimana dimaklumi bagi siapapun yang mendalami ilmu Al-Quran secara mendalam, bahwa dalam bacaan Al-Quran terdapat beberapa riwayat dari para imam dan qurra, ulama qiraat, dan yang paling tersohor ialah 7 imam, yaitu A. Nafi al-Madani, wafat tahun 169 Hijriah. Yang B. Ibnu Katsir al-Makki, wafat tahun 120 Hijriah. Yang C. Abu Amr al-Bashri, wafat tahun 154 Hijriah. Yang D. Ibnu Amir Asyami, wafat tahun 118 Hijriah. Yang E. Hashim al-Kufi, wafat tahun 127 Hijriah. Yang F. Hamzah al-Kufi, wafat tahun 156 Hijriah. Dan yang G. Al-Kisai al-Kufi, wafat tahun 189 Hijriah.
Adapun mereka yang telah meriwayatkan bacaan dari Imam Asyim dan paling tersohor ialah pertama Syu'bah, dia adalah Abu Bakar Syu'bah bin Ayyashi bin Salim Al-Kufi. Dia dilahirkan di kota Kufah pada tahun 95 Hijriah dan wafat di kota Kufah juga pada tahun 193 Hijriah. Yang kedua, Hafiz. Dia adalah Abu Umar Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi, seorang perawi yang sikoh terpercaya sehingga dia lebih diutamakan dan lebih tersohor riwayat bacaannya daripada riwayat Syu'bah. Yang selanjutnya biografi Imam Asyim rahimahullah ta'ala. Guru Imam Hafiz. Adapun nama aslinya yaitu Asyim bin Abi Najud Badalah Al-Kufi Al-Asadi, imam para ulama qiraah di Kufah dan termasuk kalangan tabi'in. Beliau adalah salah satu di antara 7 imam qiraah yang paling tersohor. Adapun sanad dan guru-gurunya, beliau telah bertalaki Al-Quran kepada gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah dari kalangan tabi'in, dan gurunya As-Sulami telah bertalaki dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya biografi Imam Hafiz rahimahullah ta'ala. Adapun biografi Imam Hafiz rahimahullah, nama aslinya itu Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Ad-Duri Al-Wadari Al-Asadi Al-Kufi, di mana kelahiran dan wafatnya beliau di Kufah pada tahun 90 Hijriah, wafat pada tahun 180 Hijriah. Adapun guru-guru beliau adalah muridnya Imam Asyim yang paling tersohor dan sebagai anak tirinya Imam Asyim, karena beliau Hafiz adalah anak dari istrinya Imam Asyim, sehingga tak heran jika Imam Hafiz telah menguasai riwayat Asyim secara mendalam sampai akar-akarnya, karena di samping sebagai anak tirinya, dia pun bertalaki Al-Quran kepada Imam Asyim sampai tuntas berkali-kali. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata juga mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.